Bab 1063. Ada masalah yang terjadi. Kina membaca berita dan beberapa komentar itu. Dia merasa penasaran, lalu keluar dari trending topik itu lalu mengklik trending topik lainnya. Karina menyuruh fansnya untuk melakukan kekerasan di Instagram. Berita ini juga diposting oleh salah satu media yang tidak bermoral itu. Ada 9 screenshot, semuanya itu lebih dari setengah bulan lalu dan dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, setelah kebohongan Sisilia terungkap, beberapa fans membela Karina dan ingin menyerang Sisilia. Kedua, beberapa haters yang membenci Sisilia, menyerangnya dan memberikan beberapa komentar kekerasan. Para haters ini sangat menakutkan dan bahkan memposting alamat Sisilia. Mungkin orang ini juga kelompok orang yang sama dengan yang mengancam Karina. Dan beberapa fans Kevin menjadi fans Karina. Jadi sekarang netizen merasa kalau orang yang menghina Sisilia adalah fans Karina. Mereka berkata kalau perkataan dari haters ini terlihat sama juga terorganisir. Mereka menyarankan Karina untuk langsung mengarahkan fansnya melawan haters Sisilia, karena mereka sudah membuat Sisilia depresi dan bunuh diri. Karena sebelumnya ada beberapa berita mengejutkan tentang artis yang bunuh diri karena depresi dan ada banyak netizen yang peduli tentang hal ini. Misalnya jika ada orang yang depresi karena membaca komentar haters, mereka akan coba bunuh diri selama beberapa kali. Hal ini menjadi trending topik dan ada banyak orang yang menghibur orang itu. Sedangkan berita media resmi yang tidak bermoral ini memanfaatkan situasi perhatian masyarakat mengenai depresi, menekankan bahwa Sisilia menjadi depresi karena dibully dan kabur dari rumah. Lalu dia berusaha mencari tempat yang tidak ada orang di sekitar untuk bunuh diri, caranya ini sangat pintar. Karena itu di bagian komentar ada yang memarahi Karina karena menjadi penyebab Sisilia depresi. Kemudian mereka berpura-pura sebagai netizen yang mendukung untuk mengakhiri pembulian di Instagram dan membela orang depresi. Esra sudah kembali dari kamar dan turun ke bawah. Kina, lagi lihat apa? Kamarnya dilengkapi dengan CCTV sehingga bisa mengawasi putrinya ketika terbangun. Esra, ada masalah yang terjadi. Kina mendongak melambaikan tangan padanya. Ada apa? Esra duduk di sampingnya. Kina menunjukkan padanya trending topik dan menjelaskan. Barusan aku lihat postingan berita milik XXX Times. Ibu Sisilia bilang di depan media kalau Sisilia menghilang setengah bulan yang lalu. Dia sudah lapor polisi tapi belum ada kabar. Lalu dia minta media untuk bantu cari putrinya. Ada juga postingan catatan bunuh diri yang ditulis oleh Sisilia dengan pena merah. Sisilia bilang bahwa saat masalah plagiarisme terjadi, dia merasa sangat depresi. Apalagi sekarang fans Karina mengancam akan membunuhnya. Dia tidak tahan lagi, jadi mencari tempat di mana tidak ada orang. Dia juga memberitahu orang tuanya supaya tidak mencarinya. Aku merasa catatan bunuh diri itu cukup emosional. Ada banyak netizen yang memaki Karina. Kevin juga terlibat. Kina sampai tidak bisa berkata-kata saat membaca netizen yang mengikuti trending topik, rasanya dia ingin memarahi mereka. Netizen mengira ini adalah salah satu tindakan untuk keadilan, berseru untuk mengakhiri bully di Instagram tapi pada saat yang sama mereka juga memaki Karina. Faktanya para netizen bajingan ini adalah penyebab terjadinya kekerasan di dunia maya. Apakah Sisilia masih hidup atau tidak, dia belum tahu. Bahkan jika Sisilia bunuh diri, itu tidak ada hubungannya dengan Karina. Alasan Sisilia bunuh diri adalah netizen. Apakah Kevin tahu tentang ini? Tanya Esra. Aku tidak tahu, barusan aku lihat trending topik ini dan belum sempat tanya padanya. Kina menggelengkan kepalanya. Tanyakan pada Kevin. Katanya. Ya. Kina menelepon Kevin. Setelah panggilan dijawab, dia langsung bertanya. Kevin, apakah kamu udah lihat apa yang terjadi di Instagram? Ada apa? Sudah jelas kalau Kevin tidak tahu apa yang terjadi karena dia jarang membuka Instagram ataupun internet. Kamu dan Karina berada dalam masalah besar, ceritanya panjang. Lebih baik kamu buka Instagram dan baca trending topik. Kata Kina. Oke, terima kasih,
Kevin mengucapkan terima kasih lalu menutup telepon. Kina memegang ponsel dengan guguk dan bertanya dengan cemas, "Ezra, apakah menurutmu Cecilia masih hidup? Kalau Cecilia benar-benar mati, meskipun Karina bukan penyebabnya tapi tetap akan menimbulkan masalah. Apalagi setelah kebenaran kasus plagiarisme terungkap, Cecilia dihujat di Instagram, bahkan fans Kevin dan Karina juga. Meskipun fans Karina menghina Cecilia, tapi tidak sekejam apa yang dikatakan oleh fans Cecilia. Tapi jika dia benar-benar mati, maka akan terjadi masalah." Netizen seolah-olah lupa bahwa sebelumnya Karina juga pernah dihujat dan mengalami kekerasan dunia maya. Lalu mereka hanya akan membahas soal Cecilia yang mengalami hujatan di dunia maya dan dia meninggal karena tidak kuat dengan tekanan ini. Dan netizen tidak menyadari kalau mereka adalah orang yang seharusnya disalahkan. Itu sebabnya Kina hanya menonton atau membaca berita tapi tidak berkomentar apapun. Apapun yang terjadi, setelah menjadi trending topik maka seluruh warga negara R akan tahu tentang ini. Semakin banyak trending topik, netizen akan semakin heboh. Semakin kita menekan trending topik, netizen akan semakin marah. Dia penasaran apakah keluarga River juga sudah mengetahui berita ini atau belum. "Aku belum pernah bertemu dengannya, jadi aku gak tahu." Ezra terdiam selama beberapa detik, mengatakan apa yang dia pikirkan. Kalau tidak ada mayatnya, berarti dia masih hidup. Mungkin Cecilia bersembunyi di suatu tempat, menggunakan kematian palsu untuk menyerang Karina. Saat Karina diberi sanksi dan dia ketahuan masih hidup, dengan kelicikannya dia pasti akan berbohong dan mengarang cerita. Ketika Karina difitnah karena masalah plagiarisme, Kevin berada di Inggris dan tidak bisa kembali karena pekerjaan. Supaya tidak menjadi pusat perhatian dan menghindari kritik, dia meminta Vito untuk membantunya. Meskipun Ezra tidak ikut campur dalam masalah itu, tapi dia tetap mengikuti perkembangan dan merasa khawatir. Dari postingan panjang yang dibuat oleh Cecilia dan rekaman teleponnya yang diposting oleh orang yang mengaku sahabatnya, bisa dilihat kalau Cecilia sangat licik. Jadi jika dia melakukan kejahatan apapun, mungkin polisi akan kesulitan menangkapnya. Kina mengangguk setuju, "Aku juga mikir kalau Cecilia gak mati." Sebelum Karina mengungkapkan plagiarisme Cecilia bahkan setelah ada bukti, dia masih berusaha melawan. Untungnya Presdir Adam punya bukti. "Aku rasa dengan sifat Cecilia, jika dia emang beneran mau bunuh diri, dia akan bawa orang bersamanya. Bukannya cari tempat di mana tidak ada orang yang bisa melihatnya." Bagaimanapun juga dia merasa apa yang diberitakan oleh dua trending topik ini tidak benar. Bab 1064. Cecilia pasti masih hidup. Ezra yang selalu berhati-hati berusaha menahan diri untuk tidak membuat kesimpulan apapun tentang hal ini. Dia berkata, "Ibu Cecilia bilang di video itu kalau Cecilia kabur dari rumah setengah bulan yang lalu. Kalau kita bisa temukan Cecilia, masalahnya selesai." Keluarga River pintar dan tahu apa yang harus dilakukan. Kita lihat dulu aja, apakah keluarga River bisa menyelesaikannya atau tidak. Kalau mereka bisa, kita tidak perlu campur tangan. Tapi kalau Kevin minta bantuan, aku pasti akan bantu. Ya, Kina mengangguk setuju, bersandar di iengannya dan menghela nafas. Aku pikir masalah plagiarisme sudah berakhir. Tapi ternyata setengah bulan kemudian tiba-tiba keluarga Cecilia muncul dan membuat kehebohan. Sebelumnya Presdir Adam pernah memposting bukti untuk mengungkap kalau Cecilia meniru Karina, dan membuktikan kalau Karina tidak bersalah. Saat itu Karina juga sudah meminta fansnya untuk tidak menggunakan kekerasan di dunia maya dan jangan mengancam siapapun karena masalah ini. Dan untuk hal ini Kina tidak merasa kalau pihak keluarga River melakukan kesalahan. Di akun Instagram Karina juga sudah membuat postingan untuk mengingatkan supaya berhenti melakukan kekerasan di dunia maya. Mereka yang melakukan kekerasan di dunia maya tidak pantas jadi fansnya. Tidak ada kesalahan, melakukan hal itu juga sudah cukup. Pada akhirnya mereka masih saja berbuat jahat, kata Ezra. Kina menarik napas dalam-dalam, "Sudahlah,
Ini weekend yang seharusnya menyenangkan. Berhenti bicarakan hal menyebalkan ini. Ada keluarga River yang mendukung Karina. Kevin juga bukan orang biasa. Mereka semua adalah orang berpengaruh dan harus coba menyelesaikannya sendiri. Jadi sebaiknya Kina dan Ezra tidak terlalu terlibat. Kina mengklik WeChat, tersenyum dan berkata padanya, Albert dan Vito lagi pergi ke pesta di rumah Thomas hari ini. Aku minta beberapa foto bayinya kalau mereka sudah tiba. Thomas sudah menemukan ibu pengganti di luar negeri tahun lalu, karena bayi ini adalah bayi kembar sehingga berkembang dengan baik. Tapi sebulan yang lalu ada sesuatu yang terjadi pada ibu hamil itu. Anne harus menjalani operasi caesar lebih awal. Kemudian ketika bayi itu hampir berumur sebulan, keluarga Sieler menyewa jet pribadi untuk membawa kedua bayi itu kembali ke kota Gungnir. Tentu saja Albert dan Vito pergi untuk menghadiri pesta perayaan sebulan anak-anak Thomas dan Matthew. Mereka pergi dengan kedua putra mereka dan Dea. Kelima orang itu berencana untuk pergi berlibur selama 10 hari atau 2 minggu. Bagaimana soal KRC International? Waktu itu Vito berkata, para pemegang saham dan eksekutif sudah menerima sangat banyak dividen setiap tahunnya. Selama aku tidak hadir, mereka tidak boleh ambil keputusan karena mereka sudah tua dan tidak berguna. Jadi yang harus turun tangan adalah yang lebih muda. Perkataannya ini membuat banyak pemegang saham dan eksekutif takut. Tentu saja keluarga Sieler juga mengundang Ezra dan Kina. Hanya saja mereka tidak mengenal Thomas dengan baik. Lagi pula Clara masih terlalu kecil, jadi mereka hanya mengirimkan hadiah dan tidak pergi ke kota Gungnir untuk menghadiri pesta perayaan 1 bulan. Sebenarnya Kina sangat mengagumi Thomas. Meskipun Matthew bukan adik kandungnya, tapi orang lain bisa menilai kalau mereka adalah saudara kandung. Meskipun mereka pernah bertengkar, tapi akhirnya mereka tetap bersama. Thomas mencari ibu pengganti untuk melakukan surogasi dan sekarang mereka mengadakan pesta yang besar untuk merayakan 1 bulan kedua bayi itu. Untuk sampai ke titik ini, mereka berdua butuh banyak keberanian. Keberanian untuk menghadapi banyak tekanan. Di kota Gungnir, Albert bilang bahwa dia akan tinggal di villa milik Matthew yang sudah ada pelayan. Sehingga dia bisa tinggal dengan nyaman. Karena Kina tidak bisa pergi ke pesta untuk melihat kedua bayi itu, jadi dia meminta foto mereka. Kina mengobrol dengan Albert selama beberapa saat, kemudian ada panggilan masuk dari ibunya. Begitu panggilan terjawab, ibunya berkata dengan marah, Kina, udah lihat Instagram? Orang tua Sisilia itu menjijikkan banget. Mereka bilang di media kalau Karina dan Kevin menyuruh fans untuk melakukan kekerasan di dunia maya, sehingga membunuh putrinya. Omong kosong, Karina dan Kevin tidak sejahat putri mereka. Setelah mengucapkan kalimat panjang sekaligus, Ibu Kina menghela nafas. Ibu Sisilia pasti bohong dan putrinya masih hidup. Dia pasti tidak mati. Sisilia mungkin sembunyi di suatu tempat. Alasan mereka lakukan ini karena Sisilia ketahuan meniru Karina kami dan menyimpan dendam. Mereka mau hancurkan Karina dan Kevin. Sisilia dan keluarganya jahat banget. Cepat atau lambat mereka pasti akan dapat karmanya. Ibu Kina sudah menganggap Karina sebagai bagian dari keluarganya dan terus menyebutnya dengan Karina kami. Tentu saja dia akan membela Karina. Ibu, jangan marah. Kina dengan lembut menenangkannya dan bertanya, Ibu kenapa kamu yakin banget kalau Sisilia masih hidup? Ya pokoknya aku tahu. Ekspresi Ibu Sisilia itu terlihat sedih di video, tapi itu sudah jelas terlihat kalau putrinya tidak meninggal. Ibu pernah merasakan kehilanganmu, dan tidak ada yang tahu perasaan itu lebih baik dari itu. Kata Ibu Kina dengan sangat percaya diri. Waktu itu dia pernah mengira putrinya sudah meninggal. Dia sangat sedih dan sangat mengerti perasaan itu, jadi tidak ada yang lebih memahaminya lebih baik daripada dia. Saat Ibu Kina menonton video Ibu Sisilia menangis, dia bisa merasa itu bohong, sangat terlihat kalau berbohong. Ibu Sisilia terlihat sedih, tapi dia tidak merasakan kesedihan seorang ibu yang kehilangan anaknya. Dan dia berpura-pura sedih di depan kamera.
Ketika Kina mendengar kalimat terakhirnya, dia merasa tidak nyaman. Dia mencoba menahan perasaan itu. Ibu udah ya jangan marah karena orang-orang itu. Tidak bagus untuk kesehatanmu dan mereka juga akan merasa senang. Kevin tahu tentang ini, kalau dia minta bantuan kami pasti bantu. Aku telepon kamu karena mau curhat kok. Kata-kata dan tindakan mereka sangat menjijikkan. Tidak baik juga kalau selalu minta tolong padamu. Ibu Kina sedikit malu dan marah lagi. Sisilia itu masih hidup. Nanti aku akan telepon Kevin dan tanya apa yang akan dia lakukan. Selama kita bisa temukan wanita itu dan mengungkapkan kebohongan mereka, kita akan baik-baik saja. Kalau gitu ibu jangan sampai memarahi para haters di Instagram ya. Itu tidak penting dan jangan marah, tidak bagus untuk kesehatanmu. Kina mengingatkannya. Terakhir kali saat Karina dituduh melakukan plagiarisme, ibunya juga ikut membelanya dan memarahi fans Sisilia. Apalagi ketika ada orang yang mengaku sahabat Sisilia dan memposting rekaman panggilan. Elbunya bahkan tidak tidur dan begadang semalaman untuk memarahi fans Sisilia. Kemudian keesokan harinya dia melihat Presdir Adam memposting bukti lain untuk mengungkapkan kebohongan. Tiba-tiba ibunya merasa bahwa akhirnya ada harapan, lalu menelepon Kina dan bercerita kalau dia sudah memarahi para haters supaya mereka tidak banyak bicara. Kina merasa geli karena ibunya sudah cukup berumur tapi masih bersikap seperti wanita berusia 20-an.